Oke, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini tepatnya 1 Februari 2021. Nah, di mana pada hari ini kita akan melakukan sebuah proses pembelajaran melalui daring. Nah, jadi materi kali ini adalah pendidikan kewarganegaraan kelas 7. Nah, jadi anak-anakku sekalian, nah ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya. Proses pembentukan PPKI dan proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yakni siswa mampu mendeskripsikan proses pembentukan PPKI. Nah, yang kedua, siswa mampu menganalisis proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, terus proses pembentukan PPKI dan proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara adalah topik utama yang kita akan bahas di pertemuan atau di video kali ini. Nah, pada 6 Agustus 1945, Jepang mengalami kekalahan akibat pemboman yang dilakukan oleh sekutu di mana di kota Hiroshima. Karena kondisi ini, Jepang kembali menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia. Nah, itu tadi proses terjadinya pemboman di kota Hiroshima. Nah, untuk membuktikan janji tersebut, maka dibubarkanlah BBUPKI dan dibentuklah PPKI. Nah, di mana secara resmi pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disebut dengan PPKI atau dalam bahasa Jepang Dokuritsu Shumilinkai. Nah, seperti itu ya. Nah, terus 8 Agustus 1945, Insinyur Soekarno diangkat sebagai ketua PPKI dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Nah, PPKI ini beranggotakan 21 orang termasuk ketua dan wakil ketua, dan kemudian anggota PPKI ditambah 6 orang sehingga anggota seluruhnya menjadi 27. Ya. Nah, dan semua ini termasuk adalah orang-orang yang berasal dari Indonesia. Nah, pada tanggal 14 Agustus 1945, Insinyur Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia merdeka secepat mungkin dan bukan merupakan pemberian dari Jepang melainkan hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Nah, anak-anakku sekalian, ini kita dapat saksikan bahwa Jepang di awal tadi menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia. Nah, karena kenapa? Nah, Jepang pada waktu itu dibom oleh sekutu. Nah, ternyata Indonesia dalam prosesnya ternyata dia tidak mengklaim PPKI sebagai kemerdekaan Indonesia, yang dimana ya perjuangan bangsa Indonesia sendiri, bukan pemberian dari Jepang ya, melainkan hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Nah, kemudian selama beberapa hari setelah dibentuknya PPKI, Jepang mengalami kerugian besar setelah dijatuhkannya bom atom kedua di kota Nagasaki pada tanggal Amerika 9 Serikat yang Agustus kedua, yang 1945 pertama oleh terjadi sekutu. pada tanggal 6 Mari Agustus kita simak 1945 di kota beritanya. Hiroshima yang dijatuhi bom atom bernama Little Jadi Boy, dan peristiwa bom untuk kota Nagasaki ini 19 Nagasaki bom Agustus atom 1945. dinamai Nah, bom ini sumber nuklir dari Titan. Mari kita saksikan Kedua tanggal sama-sama. tersebut adalah satu-satunya serangan nuklir yang pernah terjadi. Bom di kota Nagasaki menewaskan langsung 80 ribuan orang dan ribuan orang tewas akibat radiasi yang dikeluarkan oleh bom beberapa saat kemudian.
Ide Nagasaki. Nah, itu tadi videonya anak-anakku sekalian. Nah, kemudian setelah terjadi pemboman kedua di kota Nagasaki, setelah itu ternyata kota Jepang ini mendapat kerugian yang besar, dan pada akhirnya pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang secara resmi menyerah kepada sekutu. Nah, pada tanggal 15 Agustus, jadi selang satu hari ya, 1945, salah satu pemuda yaitu Sultan Syahrir ya, dari golongan muda mendengar berita kekalahan Jepang tersebut melalui radio BBC. Nah, apa yang dilakukan beliau? Berita yang didengar oleh Sultan Syahrir tersebut disampaikan kepada golongan muda yang lain di Indonesia. Nah, mereka kemudian menginginkan kemerdekaan diproklamasikan secepatnya dan menolak pelaksanaan proklamasi melalui PPKI. Nah, itu yang dilakukan oleh Sultan Syahrir sebagai anggota yang membawa pemuda ya, atau menyuarakan dari golongan muda. Nah, ternyata apa yang terjadi? Namun keinginan Sultan Syahrir tersebut mereka ditolak oleh golongan tua ya. Jadi Sultan Syahrir tadi menginginkan sebuah proklamasi kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu tidak didasari oleh PPKI, melainkan mereka mau ya, kita lihat di sini. Nah, mereka mau memproklamasikan secepatnya dan menolak melaksanaan proklamasi melalui PPKI. Jadi tidak melalui PPKI ya. Nah, sedangkan ketika diajukan atau didiskusikan, dimusyawarahkan kepada golongan tua, ternyata golongan tua tersebut menolak. Nah, akibatnya apa? Terjadilah yang namanya peristiwa Rengas Dengklok. Nah, pada tanggal 16 Agustus 1945 terjadi peristiwa Rengas Dengklok dengan diculiknya tokoh nasional. Nah, siapa beliau? Nah, ini Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai ketua dan wakil ketua PPKI ya. Nah, dikarenakan adanya perbedaan pendapat antara golongan muda dan tua tentang masalah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, selanjutnya, selama proses penculikan tersebut tercapailah kesepakatan antara golongan muda dan golongan tua. Nah, tentang kapan dilaksanakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 di rumah Bung Karno sendiri. Nah, jadi selama Bung Karno dan Muhammad Hatta diculik, ternyata golongan muda dan golongan tua ini melakukan sebuah negosiasi. Nah, melakukan sebuah negosiasi dan kesimpulannya pada negosiasi tersebut ternyata ya, beliau dari golongan muda dan golongan tua sepakat bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu dijatuhkan pada tanggal 17 Agustus 1945 ya, itu di rumah Bung Karno. Nah, kita lihat pembacaan teks proklamasi. Nah, ini dilakukan oleh Bung Karno pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno. Nah, itu dia video pembacaan teks proklamasi. Nah, bunyi teksnya tersebut yakni kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Nah, itu ditandatangani oleh Bung Karno dan Muhammad Hatta. Nah, setelah proklamasi, ya, PPKI mengadakan sidang. Nah, sidang pertama dilakukan pada tanggal 18 Agustus, sehari setelah pembacaan teks proklamasi tersebut. Nah, sidang PPKI yang pertama
yakni mengesahkan Undang-Undang Dasar, ya, sebagaimana itu adalah acuan hidup berbangsa dan bernegara, bagaimana para pelopor, para pendiri bangsa mengesahkan Undang-Undang Dasar. Nah, yang kedua, mengangkat Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Nah, yang terakhir adalah dibentuknya Komite Nasional. Nah, itu pada 18 Agustus 1945. Nah, kemudian sehari setelah sidang pertama dilakukan, ternyata sidang kedua juga dilakukan pada tanggal 19 Agustus 1945 yang membahas tentang bagaimana pembagian wilayah ke dalam 8 provinsi di Indonesia. Nah, terus kemudian pembentukan Komite Nasional atau daerah. Nah, terus menetapkan 12 departemen dalam 4 kementerian. Nah, selanjutnya pada tanggal 22 Agustus 1945 sidang PPKI dilakukan kembali. Jadi sudah ada 3 sidang yang dilakukan oleh PPKI. Nah, yang dibahas dalam sidang tersebut, di sidang ketiga, ini membahas terkait dengan bahasan mengenai Komite Nasional, ya. Jadi Komite Nasional ini kembali lagi dibahas dalam sidang ketiga. Nah, terus yang kedua, Partai Nasional Indonesia. Tentunya kalau kita negara kesatuan Republik Indonesia, kita adalah demokrasi. Nah, tapi pada waktu itu dia belum demokrasi, ya. Anda harus paham bahwa pada Indonesia membacakan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai tanggal 22 Agustus 1945 ini masih menggunakan sistem parlementer, ya. Sistem parlementer, belum sistem demokrasi. Jadi pengangkatan tadi presiden dan wakil presiden di Indonesia itu secara penunjukan langsung, ya, bukan secara pemilihan umum kayak begitu. Karena kenapa? Ini masih dalam proses perjalanan Indonesia baru untuk menuju kemerdekaan yang sehari ini kita rasakan. Nah, terus yang terakhir adalah pembentukan BKR. Nah, pengesahan ideologi Pancasila ini, nah, ternyata rancangan dasar negara yang sudah disempurnakan dengan mempertimbangkan masukan dan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, jadi Pancasila ini sudah disepakati, ya, sudah disepakati dan sudah disempurnakan dengan mempertimbangkan dari segala aspek. Nah, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, yakni apa? Nah, ketuhanan yang Maha Esa, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana kita bisa hidup di Indonesia secara adil dan tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain. Ini adalah sebuah dasar negara yang sangat konkret, ya, sangat konkret, sudah termasuk dalam Bhinneka Tunggal Ika, seperti itu. Nah, jadi nilai-nilai Pancasila itu sudah ada semenjak bangsa Indonesia ada, melekat pada sikap dan tingkah laku manusianya. Nah, jadi hari lahir Pancasila dinobatkan sebagai 1 Juni 1945. Nah, terus pengesahan Pancasila sendiri pada tanggal 18 Agustus 1945. Seperti itu, anak-anakku sekalian. Nah, itu tadi sedikit materi singkat dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa jaga kesehatan, tetap ikuti protokoler kesehatan COVID-19 dan jangan pernah lelah berpendidikan, karena pendidikan itu sangat penting untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.